motifnya motif politik. Motif politiknya apa? Mas Ade, ini menarik. Nih, ini jelas adalah baik Roy Suryo maupun Denny Indrayana. Ini beliau ini tiba-tiba balik. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya Allah, saya juga bisa bilang. Saya tidak ada motif-motif apapun kecuali motif hati nurani. Iya. Saya juga kalau begitu. Saya juga. Kalau ada dan jujur ngapain nggak tunjuk? Di Cokro TV saya udah bilang bahwa pastilah Bung Denny ini mungkin sampai 7 miliar juga dia jabanin. Kenapa? Karena dia tahu memang Gibran itu nggak punya ijazah SMA di sini. Itu kan udah jelas. Dan ini sudah cukup lama kok dibicarakan ya, bukan sesuatu yang Mas Gibran tidak punya ijazah SMA di sini di Indonesia. Oke, Di tapi sana di luar juga nggak ada. Ya, itu kan kata Roy Suryo. Oke. Ini kalau saya jurnalis tuh menurut Roy Suryo yang namanya Gibran itu sekolahnya cuma sampai SMP kali ya. Nggak tahu lah. Nah, jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi pinter Bung Denny, saya puji itu. Gara-gara itu rame orang membicarakannya kan. Walaupun kemudian tadi saya mendengar bahwa kelihatannya Bung Denny lebih jauh daripada sekedar bikin sebuah sayembara yang udah pasti nggak akan ada pemenangnya. Nggak akan ada apa, Mas Ade? Nggak akan ada pemenangnya. Oke. Saya bisa aja jadi salah seorang penyumbang. Saya nyumbangnya 10 miliar deh. Mas Ade mau nyumbang 10 miliar? Enggak. Bersedia gitu misalnya? Ya nggak mungkin saya anti Gibran. Saya kan pro Gibran. Oke. Tapi kalau saya jadi seorang anti Gibran, saya bisa tuh nambahin 10 miliar. Saya berani. Karena? Ya karena udah pasti gak ada pemenangnya. Maksudnya nggak ada pemenangnya berarti nggak ada. Nah itu gimana aja maksudnya? Ya kan Jadi saya nggak udah ada ijazah ya, Iya, saya kan udah bilang Gibran itu nggak punya ijazah SMA di Indonesia karena emang dia tidak sekolah di Indonesia. Yang isi sayembaranya itu apa sih? Ijazah SMA di Indonesia atau gimana? Makanya ini kan teman-teman kan main kata-kata nih. Saya sudah jelaskan dalam banyak video. Kalau untuk publik ya ijazah SMA sederajat itu paling gampang dipahami. Tapi kan saya jelasin. Yang kita minta adalah dokumen-dokumen bukti surat keterangan penyetaraan itu mana. Ijazah di UTS, transkrip di UTS, raport di UTS. Ijazah yang menjadi dasar surat keterangan itu. Sehingga bisa dikatakan dia setara SMK. Itu yang kita minta. Udah dijelaskan berkali-kali. Oh yang tadi Mas Roy itu syarat-syaratnya tadi. Bisa diputarkan lagi tadi syarat-syarat tadi. Enggak. Saya kembali ya ke jawaban saya. Ya permainan kata-kata semacam ini sebagai langkah advokasi boleh lah. Tapi kita sama-sama tahu Mas Ade, yang saya maksud bukan itu. Yang kita maksud bukan itu. Persyaratannya yang kita mintakan di sayembara ini adalah bukti bahwa Mas Gibran memenuhi syarat SLTA sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ini Mas Denny ya? Atau sederajat. Ini. Persis. Oke, foto paspor ada lah. Ketika ada surat keterangan yang menyatakan setara dengan SMK, dasar ijazah menyetarakan itu mana? Yang mana Mas Denny? Sebentar. Yang mana? Surat izin belajar untuk WNA. Yang paling mudah. Yang paling mudah mana nih? Ijazah SMA-nya mana? Itu. Ijazah SM. Yang F. Udah Ijazah diploma sertifikat. Itu yang paling mudah. Ijazah diploma sertifikat F. Di F itu kan yang dijadikan surat ini mengatakan di UTS Insert itu dia setara dengan sekolah menengah grade 12 kejuruan, ya kan? SMK maksudnya SMA nih. Tapi untuk dia ada setara ini, dokumen-dokumen yang bisa menjadi setara kan paling gampang adalah ijazah. Berarti gampang ijazah UTS ini. Pendidikan grade 12-nya itu kalau di Australia yang mana gitu? Betul. Itu di UTS terutama, karena ini kan jadi dasarnya UTS. Ya. Kan UTS yang dijadikan dasar. Itu yang. Kalau saya mohon izin, kalau saya mengatakan saya punya ijazah S2, S3, saya tunjukkan kemarin ijazah S2 saya. Ini loh, ini SK penyetaraannya, ini ijazah S2 saya. Ini SK penyetaraan S3 saya, ini ijazah S3 saya. Sekarang Gibran punya SK penyetaraan, ijazahnya mana? Itu loh. Sesimpel itu. Ijazah yang disetarakan mana? Kenapa jadi sulit? Boleh kenapa saya S1 bicara? Mudah? Kenapa yang S1 ditunjukkan waktu Wali Kota Solo? Yang penyetaraan SMK Gaib bin Raib. Izin nambah ya, kebetulan kan saya yang gugat. Boleh nggak saya bicara dulu? Oh boleh. Ya. Nanti saya berikan kesempatan Bu Mercy. Ya, jadi
Tadi penjelasan saya baru setengah. Saya bilang sayembaranya nggak akan ada yang menang. Nggak mungkin ada orang sampai mencari-cari yang Anda bicarakan barusan. Pertanyaan Anda dulu di awal adalah tunjukkan ijazah SMA Gibran. Enggak, ijazah SMA Gibran. Oke. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Suroyo juga mengatakan bahwa ini ada yang aneh nih. Ya. Buat saya ya ini udah bukan urusan kami. Ini yang mengambil keputusannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Bukan kami, ya. Sekarang kalau Anda ngotot bahwa ini penipuan, Anda laporkan atau Anda tampilkanlah, ya Anda, saya bicara Anda, tampilkanlah orang yang namanya Eko, siapa itu? Yang Sesdijen tadi. Yang Sesdijen tadi. Oke. Kalau perlu iNews undang Eko ke sini supaya Eko bisa menjelaskan. Kalau ini tuh bahasa kita tuh adalah according to Denny, according to Roy, ini bohong nih. Ya saya akan bilang, saya nggak tahu bohong atau enggaknya. Saya nggak akan bela, tapi saya juga tidak akan mengatakan saya setuju dengan Denny dan Roy. Itu bukan urusan kami kok. Kalau ini sampai ada penipuan. Bahkan saya nggak tahu itu bisa jadi perkara hukum nggak nih? Bisa. Anda menuduh bahwa terjadi manipulasi dalam surat ini. Tapi kalau sekarang Anda mengulang-ulang, ini ceritanya udah panjang banget, berulang-ulang Anda sampaikan, kita akan bilang, ya ini lagi. Ya tolong sampaikan kepada kami secara impresif bahwa ini semua menurut Denny Indrayana dan Roy Suryo adalah kebohongan. Tidak pernah mungkin Gibran itu memperoleh surat keterangan penyetaraan. Dia pasti ada yang bohong nih di sini. Yang bohongnya belum tentu Gibran, tapi ada mafianya nih. Ada yang licik, ada yang jahat. Siapa? Ya silahkan dicari. Saya pikir sebenarnya mekanismenya tidak perlu serumit itu, Bung Ade. Kenapa tidak boleh serumit itu? Harus serumit itu. Karena hukum Gibran itu tunjukkan selesai. Karena hukum itu dibuat rumit oleh prosedur-prosedur yang justru membuat kenapa enggak kita sebentar. Apa yang rumit? Apa yang rumit? Sebentar. Izinkan saya bicara. Sederhana kan? Saya tadi sudah berulang kali mengatakan sayembara ini tidak perlu sampai lebih dari 2 minggu kalau Mas Gibran melakukan apa yang dilakukan dengan ijazah S1. Ngapain Gibran harus ke Anda menunjukkan Pak Denny, inilah tanda kelulusan saya. Tolonglah Pak Denny, jangan serang terus kami ini. Enggak, Anda mau objektif nih. Publik semua tahu benar nggak sih? Baik, Gibran saya jelaskan pernah ya. kuliah, Saya pernah jelaskan lulus. Buktikan. Saya jelaskan. Satu, ada yang namanya sikap konsisten. Ketika menunjukkan ijazah S1 tanpa melalui prosedur yang rumit bin sulit berkelit-kelit, itu juga sikap yang sebaiknya konsisten istiqomah dilakukan untuk bukti SLTA. Saya sedang berharap Mas Gibran bisa konsisten. Kalau Mas Ade menunjukkan dia tidak mau konsisten, silakan. Yang kedua, Mas, dalam hukum itu ada yang namanya petunjuk. Kita sudah melihat, orang pasti bilang, kenapa putusan 90? Putusan 90 menunjukkan hukum bisa diutak-atik. Putusan, tadi saya sudah jelaskan, peraturan KPU sudah menunjukkan pasal 18 ayat 3-nya itu dibuat sehingga tidak perlu menunjukkan bukti-bukti ini. Karena cukup menunjukkan S1. Padahal, ini saya masuk ke putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusinya mengatakan punya ijazah S1, bahkan S2 sekalipun di Pesawaran, di Nia Selatan, calon bupatinya dibatalkan. Karena SMA-nya tidak ada. Jadi semua mutlak maksud Anda? Jadi syarat SMA itu tidak gugur semerta-merta karena ada ijazah lebih tinggi. Itu peraturan KPU-nya bertentangan dengan undang-undang pemilu, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sederhana. Kenapa jadi rumit? Kenapa jadi sulit? Di pengadilan itu bisa
tingkat pertama 6 bulan, nanti 3 tahun sampai dikasasi. Padahal bisa dengan 1 menit itu ditunjukkan, selesai masalah. Kalau tidak ditunjukkan, gitu loh. berarti ada apa dengan ijazah Itu Gibran? kesimpulan Anda. Jadi saya mau bilang begini. Saya bahkan kalau boleh menyaran kepada Mas Gibran itu tantangannya Denny Indrayana jangan didengerin. Nggak usah peduli. Ya, biarin kalau dia ingin menunjukkan bahwa terjadi sebuah konspirasi skandal yang menyebabkan Gibran menjadi seorang wakil presiden, dialah yang harus membuktikan. Mas Gibran tenang-tenang aja, tunggu aja. Karena saya yakin Mas Gibran punya semua yang diperlukan. Saya yakin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berbohong. Kalau Anda menuduh mereka berbohong, ya Anda buktikan bahwa mereka berbohong. Lakukanlah, silahkan. Saya nggak akan bayar Anda 100 juta, 10 juta, 50 juta kalau Anda bisa melakukannya. Tapi demi kebaikan bersama, lakukanlah. Ini persis sama dengan kalau Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah S1-nya pada Roy Suryo, ya nggak apa-apa dong. Itu haknya Pak Jokowi. Bung Ade, boleh saya lanjutkan? Bung, kita ini diajarkan untuk ikuti prosedur ini. Teman-teman sudah. Penatua sudah menggugat ke KIP. Ya. Dapatnya surat keterangan tadi. Yang ijazah-ijazahnya ini nggak dikasih. Nggak ada memang. Kalau kita gugat lagi 6 bulan lagi. Jangankan KIP, Jalankan. Mas. Ya. Kita ini, Mas, orang hukum, teman-teman S1 mahasiswa hukum, tolong, memang yang begini ini adalah hukum kita. Mencoba untuk bikin rumit. Hukum tidak begitu. Hukum bisa sangat mudah. Pengantar ilmu hukum di UGM tempat saya belajar, buku Profesor Sudikno itu mengatakan hukum itu tidak serumit itu. Tetapi memang di negeri ini karena tidak ingin diungkap kebenarannya, bisa berlapis-lapis prosedur kita harus jalankan. Jangankan di KIP, jangankan di PN, di PT-UN, di Mahkamah Konstitusi saja bisa berubah aturan. Nih saya tanya sama jadi Anda sudahlah. nih, Kita Anda sudah kenapa melakukan ke itu, Mas Australia? Ade. Kami Anda sudah kenapa melakukan ke itu, Australia? teman-teman sudah ke PN, Ibu Mercy sudah ke PT-UN, bahkan sebelumnya ada Pak Subhan ke PT-UN. Silahkan. Dan seterusnya. Silahkan. Tapi ini tidak pernah ditunjukkan. Jadi kalau kita diminta masuk ke situ, itu seperti jebakan Batman. Kita terjebak di pusaran prosedural, substansinya nggak pernah dimunculkan. Seperti yang terjadi dengan ijazah bapaknya. Padahal Mas Gibran, lagi-lagi saya harus mengatakan, sudah pernah menunjukkan S1-nya tanpa rumit, tanpa sulit, tanpa berbelit. Ketika itu tidak ada motif politik tertentu. Kalau sekarang saya akan bilang, Denny Ada motif Indrayana politik. tuh jelas motifnya motif politik. Motif politiknya Ya. apa? Mas Ade, ini menarik. Nih, ini jelas adalah baik Roy Suryo Yeah. maupun Denny Indrayana. Ini beliau ini tiba-tiba balik. Demi Allah, demi Rasulullah, Ya Allah, saya juga bisa bilang. saya tidak ada motif-motif apapun kecuali motif hati nurani. Iya. Saya juga kalau begitu. Saya juga. Kalau ada Mas, dan jujur, Mas, ngapain nggak tunjukkan? Mas, Itu ada udah gampang. Mas, Jujur tunjukkan. saya Aja udah. melakukan langkah ini, tadi saya sudah jelaskan. Sejak sebelum putusan 90, setelah putusan 90, saya dengan begini ini beresiko, Mas. Ada resiko politik, Tahu. ada resiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh, enggak Ini dong. adalah Saya ingin bicara. perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, Titik. baik. Itu menurut Bung Denny. Saya ingin dengar saya dari tambahkan Mas Ade. sedikit, Pak Saiwan. Apa nanti saya berikan kesempatan. Apa menurut Mas Ade motif dari Bung Denny Indrayana? Ini bicara jadi agak Oh, kita- panjang nih ya. Iya, oke, silakan. Dalam pandangan saya, apa yang terjadi saat ini adalah upaya secara serius untuk mendelegitimasi keluarga Pak Jokowi. Oke. Jokowinya, Gibrannya, Kaisangnya. Itu harus dihajar terus. Tujuan akhirnya adalah 2029. Ya, Anda ini sudah bertahun-tahun ada di Australia. Saya tanya tadi kenapa Sebentar, ini kita bicara dulu. Enggak, saya mau Tujuannya 2029. Bagaimana logikanya coba? Jadi gini, sekarang kita bicara politik ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik.
Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang dan PSI-nya. Saya nggak mau sebut siapa yang berada di belakang Bung Denny dan Bung Tapi ada. Roy Suryo. Tapi kalau kita Tapi ada. hampir pasti ada kalau dalam Oke. pandangan saya. Ada orang di belakang itu. Bentar Mas Aiman. Kita itu bicara masalah orang tuh yang diuji kata-katanya jujurnya atau enggak. Dulu ada yang bilang, saya habis ini mau istirahat, ngomong cucu di Solo, kemudian saya akan Nggak lihat. relevan. Nyatanya orang itu enggak jujur. Orang itu bohong sekarang. Anda juga nggak jujur, Gitu, Roy. makanya. Anda itu lebih nggak jujur Tidak dari bisa. orang-orang nggak jujur. Anda yang nggak jujur. Orang panutan Anda itu yang nggak jujur sama sekali. Sekarang Udah, diikuti orang- anaknya. Kalau anaknya jujur, tunjukkan saya ijazah selesai. Bulet-bulet kayak bapaknya. Mau bikin cari ijazahnya, bikin reunian. Cari ininya, bikin surat-surat yang nggak jelas. Mana? Kejujuran dan makanya kalau nggak jujur nggak usah dipilih. Rakyat Indonesia dengar, nggak jujur nggak usah dipilih. Udah jelas aja sekalian. Dan itu gampang. Udah, ya kan, jelas. memang nggak usah dipilih. Wong Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Loh ya kan? anaknya. Apa? Iyalah. Ya. Nah dalam Motif hal ini. 2029 coba tadi Nah saya mau bilang, kalau Roy bicara jujur, saya mau tanya, disertasi Anda tuh sebenarnya bisa diluluskan nggak? Anda itu Ini orang nggak bisa. ketika menjadi Gampang banget. mahasiswa UNJ, Gampang banget, ini konyol. Anda itu sedang dalam penjara. Konyol banget. Itu harus dibatalkan. Nggak Ya bisa, aturan itu nggak ada. Betul. Nggak ada itu. Betul. Mana? Jadi Dengan mudahnya Anda- saya tunjukkan nih transkripnya. iya itu 3,86 jelas UNJ. Nggak usah susah-susah. Makanya Semua dipertanyakan. ada penanda tangannya. Mana Jokowi bisa nunjukkan tanda tangan kayak Makanya gini? dipertanyakan. Nggak ada. Kok bisa-bisanya orang di Coba yang penjara? dipertanyakan nanti akan ngalami orang-orang itu. Orang yang di Dengarkan penjara saja. kok menyelesaikan Apalagi disertasi? Anda nggak jelas. Nggak Aduh, bisa Kita Anda. kembali Mas Ade. Jadi menurut Anda 2029 itu diganggu supaya Pak Jokowi dan PSI-nya tidak semakin naik. Menurut Anda itu? Gibran, bukan Pak Jokowi ya? Iya, iya. Maksudnya Pak Jokowi kan sekarang berkampanye untuk PSI. Boleh saya katakan itu? Oh iya PSI. PSI, PSI-nya Kaisang, Gibran. Tidak semakin naik. Besar, ya. Besar. Gelibet omongnya bingung itu. Gelibet. Nggak, dia agak bodoh, dia kurang ngerti. Jadi saya maafkan. Oh, udahlah Ade Armando ini apalah, udahlah. Parah ini. Oke. Ya udah. Sebentar, saya berikan kesempatan Bung Ruliani dulu ya. Silakan tadi mau sampaikan tadi. Nggak Iya. bisa ijazah SMA itu mutlak atau sederajat. Gak ada yang perlu dipersoalkan. Apa yang dipersoalkan? Kan ini semua sudah selesai. Ya kan? Kak, konstitusi kita ngomong konstitusi kita mau kita tegakkan segala macam. Putusan MK tidak ada mempersoalkan tentang tahapan pencalonan, bicara tentang masalah ijazah Gibran atau yang disetarakan dengan SMA. Gak ada. Kalau kita pakai ruang-ruang konstitusional tadi, pada saat itu diberikan kesempatan oleh KPU, semua partai politik peserta pemilu, masyarakat semuanya, tidak ada yang keberatan. Kalau kita mau tinjau langsung dari segi hukum administrasi pemerintahan, maka tindakan hukum tata usaha negara harus dianggap benar sampai dengan keputusan itu dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan. Belum pernah ada sampai sekarang. Itu ada asasnya, presumptio justia causa. Bukan, tadi kan Anda katakan kalau tidak ada ijazah SMA bisa Yang disetarakan. Yang setarakan, bisa ijazah lain S1 misalnya, Ya. selama itu dilegalisir dan sah. Ya sekarang kan syaratnya aja kalau Betul ya, SMA, seperti itu ya? iya, Oke. dia tampilkan yang ada S1-nya saja. Itu kan nggak ada masalah. Ya. Sekalipun yang SMA itu sudah disetarakan, itu kan konstitusional, perintah undang-undang Oke. pemilu, Oke. pasal 227 huruf L. Ya, oleh karena itu kita jangan mengatakan bahwa konstitusi kita seolah-olah ada masalah. Nggak ada masalah hari ini. Ya, tidak ada masalah. Ya. Sekarang apa yang disampaikan tadi bahwa apa paman Gibran segala macam itu sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula atas
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita hormati itu. Beliau itu adalah hakim karir 42 tahun dan pernah mendapat penghargaan sebagai aparat penegak hukum terbaik tahun 2022 oleh melanggar Menteri etika Hukum berat. Pak Yasona Lawli pada saat itu. Dan melanggar Jadi kita etika hormatilah berat. beliau dan itu terbukti sampai sekarang. Ini putusan pengadilan Tun loh. Justru yang mengatakan pertimbangan hukum itu ya adalah Profesor Jim Lila yang tidak tepat secara aturan dan etik. Dia melanggar etik. Oleh karena itu dibatalkan putusan MK Baik. ya dan dikembalikan harkat martabatnya yang mulia Pak Anwar Usman. Baik. Jadi itu biar clear ya, Mas Dedi. Makasih. Yang clear juga dengan segala hormat juga secara pribadi ke Pak Anwar Usman, beliau tetap dikatakan melanggar etika berat. Dari mana Yang dasar lain, hukumnya? Mas, dari mana dasar izinkan saya hukumnya? bicara, Mas. Enggak, Anda kan orang hukum. Sebentar, Mas. Enggak, Anda kan orang hukum. Putusan pengadilan kalau sudah berkekuatan hukum tetap, itu artinya apa? Mas, Enggak, Anda jawab aja. Apa kalau artinya? beliau dikatakan tidak lagi melanggar, beliau jadi Enggak, ketua MK lagi. kalau orang sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu artinya apa? Harkat martabatnya dikembalikan, mana tidak jadi ketua Ya, MK lagi? Itu dasarnya kan putusan MK. Nggak ada jadi ketua MK lagi? Putusan MK. Apakah menjadi ketua putusan MK lagi? MK sudah dikatakan tidak sesuai dalam penerbitannya. Apakah dijadikan ketua MK lagi? Jawabannya? Jawabannya jadi ketua MK lagi nggak? Itu clear ya. Ini bicara Pak Anwar Usman loh. Iya. Ya. Soal dia sebagai ketua MK tidak diangkat. Saya katakan hari ini kalau kita membaca putusan MK, putusan PT UN, Ketua MK SK-nya sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh putusan pengadilan Tun, Pak Suhartoyo. Itu amar putusannya loh. Jadi kalau mengeksekusi adalah amar putusan, ya. Amar putusan, amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu yang dilaksanakan. Ini yang dilaksanakan adalah amar putusan. Oke. Jadi clear itu ya. Itu Ya, menandakan clear. bahwa putusan itu cacat Clear, hukum. clear Mas, saya nggak mau debat. Oke. Bahwasannya Ini soal beliau hukum tidak loh. jadi ketua MK Ya, lagi ini juga kan soal clear. hukum, ya kan? Ya, Oke, silakan, oke. Saya fokus ke inti masalahnya. Tadi ada argumen dari beliau, tadi dikonfirmasi oleh Mas Aiman, kalau ijazah SMA-nya atau SLTA tidak ada, cukup dengan menunjukkan S1. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah saya jelaskan, ada dua yang mengatakan kalaupun punya ijazah jangankan S1, S2 itu Aris Sandi Dharma Putra, mohon izin Pak, saya jadikan contoh, mohon maaf, di Kabupaten Pesawaran, ini putusan tahun 2025. SMA-nya tidak ada, tidak terbukti punya SMA. Ada SKPI, surat keterangan penyetaraan ijazah, dikeluarkan hampir sama seperti ini. Kementerian Pendidikan Budayaan Lampung, dikeluarkan SKPI, Bang. SKPI-nya lulus SMA dan seterusnya. Begitu dipanggil kepala dinasnya di MK, oh tidak ada ijazahnya ternyata. Seperti ini. Oh tidak dicek ke temannya yang sekolah. SMA ini ya. SMA-nya. Oke. Akhirnya oleh MK bilang, oh ini tidak ada SMA-nya. Oh iya ini cacat Pak, kata kepala dinasnya waktu itu. Akhirnya ngaku memang cacat. Udah menjabat nih ya. Dibatalkan sebagai calon. Di Oh, MK calon, dibatalkan sebagai calon tahun 2000 kemarin Pilkada 2024. Oke. Ada satu lagi di Nias Selatan. Ini tahun 2011 lebih lama. Calonnya Fuhu Wusa Laya. Mohon izin Pak. Saya kira fufu fafa. Bukan, ternyata Fahu Wusa Laya. Kabupaten Nias Selatan sama, gelarnya tidak hanya S1. Kalau Gibran nanti S1-nya dijelaskan sama Mas Roy. Ini S1 dan S2, SHMH juga. Sama persis putusan MK menguatkan KPU yang membatalkan pencalonan karena SMA-nya tidak ada. Jadi argumen, ada juga siapa itu orang yang mengatakan Mas Denny, kan ada ijazah S1, berarti dengan logikanya SMA-nya juga ada. MK dengan jelas mengatakan tidak demikian. 2011 2025.
itu pernah ada putusan seperti itu? 2011 dan 2025 untuk 2 bupati. Pak, ini kan bupati, bukan presiden. MK akan aneh kalau kemudian mengatakan syaratnya sama SLTA, tapi di bupati tidak boleh, di pilpres jadi boleh. Akan bertentangan dengan logika MK sendiri. Jadi ini nggak bisa. Yang kedua, tadi logikanya adalah ini sudah selesai. Ini sudah putusan yang dilantik pula orangnya. Undang-Undang Dasar kita membuka ruang pasal 7A itu impeachment terjadi. Impeachment itu terjadi jika pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, misdemeanor, perbuatan tercela, korupsi, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai capres dan cawapres. Sebentar. Boleh saya tanya sedikit ya? Sebentar. Ada nggak dia soal korupsi? Yang saya Pernah nggak dia jadi tersangka? Anda bisa jawab nggak? Pernah nggak jadi tersangka? Yang saya pernah jawab dengar adalah ada orang ya lagi koar-koar sayembara ya. Tahun 2015 itu ada pemberitaan dia sebagai tersangka. Saya nggak tahu itu benar apa nggak itu ya. masalah. Ya. Yang sedang saya garis bawahi adalah kalimat terakhir. Apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jika beliau tidak bisa menunjukkan ijazah SLTA atau SMA atau sederajat, artinya apa? Artinya tidak memenuhi syarat. Artinya pasal 7A, jangan bicara Mas, jauh-jauh korupsi dan lain-lain. Sebentar ya. Yang Tidak bisa mengajukan pemakzulan itu adalah DPR. Bukan warga negara Indonesia. Mas, yang itu sedang Undang-Undang Dasar mengatakan 45. pemakzulan siapa? Nah, pasal 7 huruf A huruf B. Berhenti dulu di situ. Berhenti dulu. Saya jelaskan. Waktu S1 skripsi saya tentang impeachment. Saya sedang tidak bicara itu, Mas. Jadi saya nggak usah paham betul. ditanggapi. Jadi jangan menggiring opini sesuatu yang nggak benar ya. Secara hukum tidak bisa orang mengatakan pemakzulan itu dari seorang Denny Indrayana. Itu nggak ada masalahnya bukan dasar pemakzulan, hukumnya. karena Harus persyaratannya itu untuk DPR. apa itu? Begitu beliau tidak memenuhi syarat, Ya, oke. ini hanya salah satu cara. Impeachment yang beliau langsung menyalak tadi itu hanya salah satu cara. Caranya ada 2. 1, pasal 8 itu berhenti, mundur, nggak perlu pakai impeachmentan nih. Tiba-tiba dapat wangsit, dapat hidayah, Mas Gibran, oh betul, saya tidak memenuhi syarat, saya mundur deh. Itu tidak perlu pakai DPR, MK, MPR. Itu ditulis undang-undang ya? Pasal 8, kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden. Apa salahnya dia harus mundur? Sebentar, kalau beliau. Apa salahnya? Ya kan? Pasal 8 itu apa salahnya Nanti dia saya harus pengen soal. mundur? Silakan. Ya kan? Oke, silakan. Anda jangan memprediksi sesuatu Saya yang bilang. nggak pas gitu loh. Saya bilang, Bang. Itu kan tadi- terhadap dia, Pak Gibran atau Pak Prabowo yang bisa menjawab dia, bukan dari hati nurani Anda, enggak. Jadi pasal 8 itu presiden menyatakan berhenti ya, itu karena keinginan dia atau wakil presiden, bukan dari seorang Denny Indrayana. Inilah bukan. kalau debat kusir begini nih. Jadi kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan, ini logikanya saya jelaskan runtut, biar masyarakat juga jelas. 1, syarat untuk menjadi calon wakil presiden pasal 169 huruf R, pendidikan SLTA atau sederajat. Jika dia tidak bisa menunjukkan bukti itu, di UTS-nya nggak ada bukti lulus SMK-nya, artinya tidak memenuhi syarat. Berlaku pasal 7A bagian akhir. Apabila tidak memenuhi lagi syarat sebagai wakil presiden. 7A Undang-Undang Dasar 45. Ketika 7A itu berlaku, apakah langsung bisa melalui proses impeachment? Saudara-saudara, itu hanya salah satu cara. Ada 2 cara, melalui impeachment yang panjang dan berliku yang tadi ingin didorong itu, memang prosedurnya begitu. DPR dulu, mana ada yang bergerak nih? PPTNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI berkirim surat 3 kali ke DPR. 4 jenderal tanda tangan, nggak ada yang bergerak. Jadi itu memang forum yang dikunci secara politik. Itu yang mungkin sulit. Tapi yang kedua adalah berhenti. Pasal 8 itu kosong jabatan presiden dan wakil presiden karena 4 hal. Pertama, berhenti. Pertama, mangkat. Itu artinya meninggal dunia. Kedua, berhenti. Artinya mundur atau mengundurkan diri. Yang ketiga, diberhentikan.
ini baru impeachment yang melalui prosedur tadi. Yang keempat, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, yang kita bisa dorong bukan hanya melalui proses DPR yang bahkan jenderal-jenderal aja nggak ditanggapin, tidak dijawab suratnya. Tetapi bisa lewat mundur. Dan ini contohnya ada. Mas Gibran kalau ingin punya derajat sama seperti Bung Hatta itu tahun 56 mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ada presidennya. Pak Harto itu mengundurkan diri 98. Ada presidennya. Tidak melalui proses impeachment. Jadi ini penting, syarat pendidikan ini kita kaji dan kita telaah. Kenapa? Kalau tidak bisa menunjukkan lulus di UTS insert dan berarti surat keterangannya itu surat keterangan yang problematik, maka dia tidak memenuhi syarat. Dan memang dua yang pilihannya, berhenti atau diberhentikan. Ya itu kan menurut seorang Denny Indrayana, bukan menurut hukum konstitusi kita, ya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kita pisahkan supaya tidak menimbulkan miss terhadap penafsiran hukum yang berlebihan ya. Kalau kita membaca hukum kita konstitusi jelas, semua syarat-syarat pemakzulan itu tidak terpenuhi kepada wakil presiden. Jadi tidak kita. ada dokumen yang kemudian dijadikan sebagai dokumen dasar sesuai dengan undang-undang. Ya, dokumen menurut Mas Denny. Ya, itu menurut dia. Ya, Ternyata, menurut orang pribadi silakan aja. Tapi hati-hati. Kalau menyampaikan itu manipulatif dan tidak punya dasar hukum yang kuat, kita ini ada pasal Gimana manipulatifnya? Ya, misalnya apa? Setiap warga negara dalam menyampaikan apapun kalau ada kebohongan, ya, ada upaya provokatif, menimbulkan fitnah pencemaran, itu ada norma pidananya. Ya. Ini kita bukan bicara untuk terhadap represif, bukan, tapi pasal 28J ayat 2 ya. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Undang-Undang 45, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Saya mau tanya, ini kita mau diancam-ancam. Bukan ancaman, bukan. Kalau tanya saya katakan sampai sekarang nggak usah ngancam-ngancam belum ada. pidana. Sebentar, nggak perlu. Ini undang-undang yang bicara. Berikan kebebasan kepada rakyat. Indikasi di mana? Norak Undang-undang ini pakai ya. Kita ini Semua orang itu berjuang. dianggap tahu undang-undang. Takut hanya ya. pada yang di atas, Mas. Semua orang dianggap tahu terhadap undang-undang. Sampai detik ini tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu ada kepalsuan terhadap dokumen pendidikannya wakil tunggu presiden. saja, Sampai sekarang belum ada. peradilannya belum jalan, Sampai gitu. sekarang belum pernah ada. Di tengah perdebatan yang panas, ademin diri dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara segera kembali usai jeda.